Lah jenis cabai rawit baraknya ya teman-teman. Aja nih seperti ini. Ini bawaan dari polybagnya seperti ini. Jadi jangan langsung kita main uruk saja dengan tanah kemudian terlalu tinggi, maka itu nanti di sini akan terlihat seperti cincin dan nantinya dia akan layu dan busuk ya teman-teman. Jadi pertama katanya Bang, untuk jenis cabai bara dengan pelita F1 itu lebih bagus mana dari seberapa besar bibit cabai ketika sudah siap pindah ke lubang tanam ya teman-teman. Tapi kalau bibit cabutan itu jelas tidak bisa ya teman-teman. Dan kemudian Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bos Terong, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan penanaman kembali ya teman-teman. Ini dia ya teman-teman, di tangan saya sudah ready atau sudah siap benih cabai bara F1 dari produk Panah Merah. Jumlahnya saya akan menanam kali ini 1000 meter ya teman-teman. Atau di 1000 meter ini nanti habis bibitnya berapa, simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Dan kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ya teman-teman dari teman-teman kita. Yang pertama katanya Bang, untuk jenis cabai bara dengan pelita F1 itu lebih bagus mana dari virus Gemini ya teman-teman. Jadi untuk virus Gemini, untuk cabai rawit pelita 8 F1 dan bara F1 ini sama-sama tahan terhadap virus Gemini ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari segi usia atau umur masa produktif antara pelita 8 F1 dan bara itu cenderung lebih lama mana? Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa untuk jenis pelita 8 F1 dan bara F1, jika perlakuan budidaya itu bagus, artinya sesuai dengan tahapan yang telah saya berikan, maka sama-sama akan produktif selama 17 bulan ya teman-teman. Dari masa nol tanam sampai ke 17 bulan itu, jika perlakuan budidayanya baik, maka itu akan tetap menghasilkan buah yang bagus ya teman-teman. Dan kemudian pertanyaan yang berikutnya dari teman-teman kita adalah Bang, katanya seberapa besar bibit cabai ketika sudah siap pindah ke lubang tanam ya teman-teman. Jadi untuk jenis cabai ini, baik cabai rawit pelita 8 F1 ataupun bara F1, itu 5 helai daun atau 7 helai daun itu sudah siap pindah ke lubang tanam. Jadi alasannya kenapa? Jika terlalu besar, maka akarnya cenderung akan kelipat dan nantinya inilah yang menyebabkan daripada daun itu menjadi keriting dan daun itu menjadi kerdil ya teman-teman. Dan kemudian pertanyaan berikutnya ya teman-teman, untuk mengatasi fusarium atau busuk bakteri, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa silahkan teman-teman 14 hari setelah tanam, baik cabai apapun, silahkan menggunakan Mama Lemon dan garam kasar. Untuk dosisnya pertanaman 1 sendok Mama Lemon dan 1 sendok garam kasar. Ya. Jadi 3 jari dari pohon ditugal. Silahkan lakukan seperti itu agar nantinya sebagaimana teman-teman simak di belakang saya ini nanti buahnya seperti ini ya teman-teman. Karena memang wajib atau rutin saya lakukan seperti itu untuk menangani busuk batang atau fusarium dan layu bakteri ya teman-teman. Oke. Dan kemudian saya akan menjelaskan kembali tentang lahannya ya teman-teman.
Jadi di lahan itu dalam proses pengolahan lahan, jadi kita menggunakan kotoran hewan, jenis hewan apapun ya teman-teman. Selama itu difermentasi, maka kotoran hewan itu tetap aman untuk kita lakukan penanaman ya teman-teman. Dan kemudian sekam padi bakar, dolomit, puradan, dan tentunya SP36 atau pupuk granul ya teman-teman. Kenapa bang begitu banyak? Karena memang hasilnya agar maksimal seperti yang ada tampak di belakang saya ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk proses penanamannya ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Untuk yang 700 pohon itu ada di sebelah atas sana ya teman-teman. Untuk 700 pohonnya. Dan ini lahan baru. Ini kita tanam sekarang adalah 1000 meter ya teman-teman. Dan kemudian untuk yang 700 pohon kemungkinan 1 minggu lagi kita sudah siap panen ya teman-teman. Dan ini di kebun terongnya ini sudah finish ya teman-teman. Sebentar lagi finish, ini usianya 19 bulan di 55 kali petik ya teman-teman. Oke, kita lakukan proses penanamannya ya teman-teman. Ikuti perjalanannya sampai selesai ya teman-teman. Jenis cabai rawit baraknya ya teman-teman. Ini seperti ini kita sudah ready, kita sudah siap pindah ke lubang tanam. Ya, sebagaimana teman-teman simak. Jadi kalau ingin mendoping ya teman-teman dengan menggunakan NPK 16 langsung, kalau jenis polybegan seperti ini jelas pasti bisa ya teman-teman. Artinya sambil kita tanam, sambil kita melakukan proses pemupukan dengan menggunakan NPK 16. Tapi kalau bibit cabutan itu jelas tidak bisa ya teman-teman. Dan kemudian berapa dosisnya bang untuk lakukan doping sambil penanaman daripada cabai rawit langsung diberikan NPK? Jadi dosisnya per tanaman teman-teman silahkan kasih 3 butir NPK 16 saja. 3 butir ya teman-teman, jangan lebih. Karena ini sebagai doping saja, pendongkrak agar nantinya ketika nanti kita melakukan penanaman, dia akan langsung tumbuh subur dan langsung hijau royo-royo ya teman-teman. Oke, simak terus perjalanannya. Kita sekarang akan melakukan proses penanaman. Nih, sebagaimana teman-teman simak, ini pupuk dasarnya tampak ya teman-teman. Pupuk dasar kotoran hewan ayam petelur yang sudah kita fermentasi. Cara tanamnya langsung tekan seperti ini, dikepal seperti ini, lalu kita lepas ya teman-teman. Ini seperti ini kan, tampak ya teman-teman. Jadi jangan terlalu dalam, jangan terlalu kita tidak dalam ya teman-teman. Jadi sedang saja seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai penanamannya selesai. Nah, kemudian faktor daripada busuk batang biasanya teman-teman. Jadi teman-teman terlalu keras dalam menekannya. Jadi jangan terlalu keras dalam menekan dan jangan terlalu dalam. Ini jangan sampai kita uruk tanahnya sedalam ini ya teman-teman. Tapi asal saja, nih seperti ini. Ini bawaannya, bawaan dari polybagnya seperti ini. Jadi jangan langsung kita main uruk saja dengan tanah kemudian terlalu tinggi. Maka itu nanti di sini akan terlihat seperti cincin. Dan nantinya dia akan layu dan busuk ya teman-teman. Jadi seperti ini saja sudah cukup. Ya. Lakukan hal yang sama pada penanaman sampai selesai ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Jadi jangan lupa setelah ditanam kita langsung kasih air seperti ini ya teman-teman. Langsung kocor.